Pertama itu lahar dinginnya datang, nggak tahunya itu ketika awan panas sudah muncul, lahar dingin itu berhenti. Tiba-tiba ada dorongan dari belakang yang kecepatannya itu seperti mungkin kayak kapal jet. Jadi orang-orang nggak bisa menyelamatkan. Kita relawan 3 orang sudah memberikan informasi ke warga Sumberwulu dan Curongkoboan untuk evakuasi. Gunung Semeru meletus lagi, relawan panik berlarian menyelamatkan diri. Gunung Semeru meletus lagi sehingga sempat membuat sejumlah relawan yang ada di Dusun Curongkobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur panik. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Tepat pukul 6:55 WIB pada Jumat 10 Desember 2021, puncak Gunung Semeru mengeluarkan lava panas. Dengan cepat semburan lava itu membumbung tinggi. Melihat itu, sejumlah relawan dan petugas penanganan bencana di Dusun Curongkobokan yang melakukan upaya pencarian korban langsung panik. Beberapa mobil relawan langsung bergerak turun, begitu juga dengan relawan yang menggunakan motor, dengan cepat meninggalkan lokasi bencana yang kondisinya terparah dan berada di ketinggian teratas itu. Erupsi pagi ini sebenarnya sudah dideteksi sejak awal. Petugas yang ada di Jalan Raya Desa Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro, sudah mengingatkan warga dan relawan yang akan menuju pemukiman yang terdampak erupsi, yakni Desa Supiturang dan Sumberwulu. Petugas mengatakan jika seismograf menunjukkan aktivitas gunung yang meningkat, bunyi seismograf seperti ini, keras, mohon semuanya untuk tidak naik, bahaya, kata salah satu petugas dan relawan yang berjaga di pintu masuk lokasi bencana. Sementara pantauan reporter Media Portal Indonesia di 2 desa tersebut, sudah banyak relawan dan warga yang berupaya untuk menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Sementara di Dusun Curongkobokan yang merupakan daerah terparah, pencarian korban dilakukan dengan menggunakan 2 alat berat. Kendati mengetahui ada erupsi susulan, namun warga yang berupaya menyelamatkan benda berharga di dalam rumah mereka terlihat santai. Menurut warga, melihat semburan lava, kondisi ini tidak membahayakan. Kalau seperti itu, tidak akan bahaya, ujar Tumiran, salah satu warga Dusun Curongkobokan yang pagi tadi memunguti benda berharga di rumahnya. Menurut Tumiran, semburan lava seperti itu diprediksi tidak akan berdampak ke wilayahnya, meski lokasi rumahnya berada di titik aliran lava dari puncak gunung. Hanya semburan saja, yang bahaya itu kalau ada angin dan hujan, kata bapak 60 tahun yang kehilangan satu putranya itu. Erupsi berulang kali yang terjadi di puncak Gunung Semeru membuat kontur gunung berubah. Selain muncul kanal-kanal aliran lava, lubang di puncak gunung juga melebar dan menuju ke arah bawah. Selain itu terdapat sisa lava berwarna hitam yang berpotensi akan menimbulkan banjir lava jika hujan dan diprediksi bakal turun ke pemukiman warga. Detik-detik mobil berisi relawan UNS terjebak di dalam kubangan lahar dingin Gunung Semeru sangat mendebarkan. Wakil Rektor 3 Profesor Kuncoro Diharjo menjelaskan, mobil tersebut sampai tertimbun kubangan pasir hingga bagian atap. Saat itu lanjut dia, relawan UNS melakukan evakuasi warga di wilayah Kamar Kajang, Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember 2021. Relawan UNS berhasil mengevakuasi 2 warga yang masih terjebak di kampung, lalu dievakuasi turun ke titik aman, kata dia kepada tribunsolo.com. Baru 10 menit berjalan, lahar Semeru turun dan menerjang mobil Satgas Bencana USN yang bertipe Toyota Hilux 4x4 itu. Akunnya menekankan, detik-detik lebih menyelamatkan nyawa ketimbang benda. Menurut dia, lantas driver dan relawan lain selamatkan diri dan mobil ditinggal. Di situ berpikir menyelamatkan diri karena kalau lumpur sudah naik tinggi, mereka tidak bisa buka pintu dan keluar, itu lebih beresiko, jelas dia. Dia menambahkan kabar baiknya driver dan race crew UNS selamat dari lahar dingin meskipun mobil Satgas akhirnya tertimbun lahar. Bayangkan kalau kita tidak bergerak, 2 nyawa warga itu selamat atau enggak kan kita tidak tahu ya. Sesuatu di luar dugaan. Minimal kita sudah berusaha optimal untuk menyelamatkan 2 warga, ibunya. Salah satu tim rescue IOF Solo Raya, Mojio, menceritakan pada Selasa 7 Desember 2021 lalu mobil tersebut hendak digunakan untuk evakuasi. Namun nahas, waktu itu sekitar pukul 17.00 WIB, banjir lahar dingin menimpa wilayah tersebut. Akibatnya mobil tersebut tidak bisa dikendalikan. Relawan langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa, hanya mobil telah tertimbun, terang dia pada Kamis 9 Desember 2021. Dia menjelaskan saat kejadian awal, kata dia, material lahar dingin itu masih berada di atas ban mobil.
Namun saat Mujio diminta untuk evakuasi di hari Rabu 8 Desember 2021, mobil sudah tertimbun hingga setengah badan. Di sisi lain, Mujio menuturkan saat itu kondisi abu material masih panas, sehingga hanya berhasil mengevakuasi barang-barang bawaan relawan termasuk 6 ransel. Kemudian evakuasi dilanjutkan pada Kamis, 9 Desember 2021, namun kondisi mobil saat itu sudah terkubur, tak terlihat, hingga pihaknya memerlukan bantuan 3 alat berat. Alat berat digunakan untuk membuka jalan, tapi saat itu kita dihentikan karena cuaca tidak memungkinkan, mulai mendung dan gerimis, jelasnya. Kendati demikian, posisi mobil sudah diberikan tanda menggunakan sofa. Sementara itu, Mujio berencana melanjutkan evakuasi mobil pada esok hari, Jumat 10 Desember 2021. Tim Search and Rescue atau SAR, Universitas 11 Maret UNS Solo ikut serta melakukan evakuasi korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun sayangnya mobil milik tim SAR UNS Solo terperosok tertimbun lahar dingin erupsi Gunung Semeru. Hingga kini belum dapat dievakuasi. Personil lapangan terkendala cuaca sehingga mengurungkan proses evakuasi yang rencananya dimulai Kamis 9 Desember 2021. Menyadur dari mobil Toyota Hilux milik tim SAR UNS terjebak lahar dingin saat membantu proses evakuasi korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada Selasa 7 Desember 2021 malam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun hingga kini mobil untuk penunjang operasional sukarelawan itu belum dapat dievakuasi. Pada Kamis 9 Desember 2021 pagi, mobil tersebut bahkan sudah tertutup sepenuhnya oleh timbunan lahar erupsi Gunung Semeru setinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Padahal sehari sebelumnya atap mobil berwarna hitam itu masih terlihat. Personil Indonesia Off-Road Federation yang turut membantu evakuasi sedianya bergerak pada Kamis setelah sebelumnya evakuasi sempat tertunda karena kondisi lumpur yang masih panas pada Rabu 8 Desember 2021. Namun upaya tersebut kembali tertunda karena cuaca di sekitar kawasan yang tak mendukung. Sejak pagi tadi cuacanya mendung, jadi lebih baik kita undur besok daripada membahayakan personil. Takutnya banjir bandang lagi, ujar anggota Dewan Pengawas IOF, Pangda Jawa Tengah, Sumarno, ditemui di Pasar Legi Solo pada Kamis 9 Desember 2021. Sumarno membenarkan kondisi mobil SAR kini telah tertimbun sepenuhnya oleh lahar dingin erupsi Gunung Semeru bercampur lumpur. Melihat cuaca terkini, timnya pun memutuskan menunda proses evakuasi hari Jumat 10 Desember 2021. Sumarno mengatakan evakuasi Hilux membutuhkan alat berat karena kondisi kendaraan sudah benar-benar tertutup lumpur. Pasir dan lumpur di sekeliling mobil harus dikeruk dulu pakai backhoe, setelah itu mobilnya ditarik. Ia tidak bisa menjamin Toyota Hilux itu masih dapat dioperasikan setelah berhasil dievakuasi, soalnya sudah kemasukan material panas sampai ke mesin-mesinnya. Thank you.